Pemirsa, setelah mengundang polemik di tengah masyarakat hampir 2 minggu terakhir, bintang film porno asal Jepang Maria Ozawa atau Miyabi dipastikan tidak akan datang ke Indonesia. Semula, Miyabi dijadwalkan akan berada di tanah air pada Rabu ini guna pengambilan gambar film komedi seks berjudul Menculik Miyabi yang dibintanginya. Siapapun jabatan dia, jangan takut, pasti akan mendapati tangan. Kepastian batalnya Miyabi ke Indonesia disampaikan oleh Menbudpar @ Interim Muhammad Nuh dalam rilis resmi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Selasa kemarin. Keputusan itu diambil setelah Menbudpar membuka dialog dengan Maxima Pictures, rumah produksi yang akan memproduksi film Menculik Miyabi. Oleh Menbudpar, pelarangan Miyabi ke Indonesia semata-mata untuk menghindari kontroversi yang terus berkembang di tengah masyarakat. Kepada Halo Selebriti di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat Selasa malam kemarin, produser Maxima Pictures, Odi Mulya Hidayat, turut membenarkan kepastian batalnya Miyabi ke Indonesia. Isunya mau harus tanggal 14 Maria datang gitu loh, Miyabi datang, tapi melihat kondisi dari kemarin dengan pertimbangan keamanan ya tetap saya cancel dulu, saya batalkan dulu, jadi nggak datang tanggal 14 ini gitu. Iya, kalau mau menghabis Indonesia kayak nggak apa-apa, kita coba cari solusi lain lah. Meski mengaku menanggung kerugian yang tidak sedikit akibat pembatalan Miyabi ke Indonesia, khususnya ke Jakarta pada Rabu ini, Audi kembali menegaskan niat pihaknya untuk tetap memfilmkan model klip dari Yokohama Hip Hop Group itu. Bahkan berebus kabar, saat ini Miyabi sudah berada di Bali untuk persiapan syuting film Menculik Miyabi. Benarkah? Oh, dampaknya pasti untuk kalau dampak untuk produksi kita tetap ini kan mau juga impactnya ya tetap kerugian ada di pihak kita gitu loh. Ya tapi inilah apa resiko yang harus kita tanggung, mendatangkan bintang dari luar memang penuh resiko itu seperti ini, dan ini udah kita perkirakan walaupun tidak sedahsyat yang kita perkirakan sebelumnya gitu. Sejak awal, rencana kedatangan bintang porno berusia 23 tahun kelahiran Hokkaido, Jepang itu sudah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Bagi penulis skenario Menculik Miyabi Raditya Dika, ikut tampilnya Miyabi dalam film yang bakal dibesut oleh sutradara Rako Priyanto itu dapat memberikan cita rasa lain pada perfilman Indonesia. Ini bisa banyak banget karena dia bintang porno Jepang yang semua laki-laki normal pernah lihat. Terus karena juga mungkin untuk membuat suatu film dengan menghadirkan bintang porno asal Jepang itu bisa membuat dan tidak jorok, bisa membuat suatu cita rasa yang beda aja di perfilman kita juga. Setelah 2 pekan terakhir ini, bintang film panas asal Jepang bernama Maria Ozawa atau yang lebih dikenal dengan nama Miyabi menjadi bahan pembicaraan hangat terkait dengan kedatangannya ke Indonesia untuk syuting film berjudul Menculik Miyabi pada hari ini akhirnya dibatalkan. Pembatalan tersebut terkait dengan maraknya pro kontra atas kehadiran bintang film ikon pornografi tersebut. Lantas seperti apakah sosok Miyabi yang sesungguhnya, dan apa saja komentar dari sejumlah selebritis tanah air menanggapi bintang film asal negeri Sakura tersebut? Bersama saya Natasha Desire, senang menemani Anda dalam satu-satunya tayangan infotainment yang menjadi tempat curahan hati para artis, Halo Selebriti. Dan selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk menyimak berbagai informasi hangat dan menarik dan curahan hati yang menguras emosi dan air mata. Semuanya hanya ada di Halo Selebriti. Lahir dengan nama Maria Ozawa 8 Januari 1986 di Kepulauan Hokkaido, Jepang, masa kecil hingga remaja dilalui Miyabi secara normal. Di usia 13 tahun, Miyabi yang beribukan wanita Jepang itu mengaku mulai mencicipi pengalaman seksnya yang pertama. Tertarik pada produksi film biru, Miyabi pun lepas kendali dan memilih berseberangan dengan kedua orang tuanya. Tahun 2005, untuk kali pertama Miyabi masuk ke dalam industri film-film biru. Ironis, wajahnya yang cantik dan lugu sungguh tidak mengesankan Miyabi sebagai bintang porno terkenal. Bagi pemain sinetron melatih untuk Marvel Chelsea Olivia, Miyabi dan pilihan karirnya memang menghadirkan pro kontra di tengah masyarakat. Namun jika pada akhirnya pemerintah berkeputusan untuk melarang bintang porno itu datang ke Indonesia, dia dapat memakluminya. Hal senada juga diungkapkan Rezky Aditya.
Kalau untuk aku sih aku setuju aja, kenapa enggak gitu kan. Tapi kalau memang ternyata lebih banyak orang yang mikirnya negatif, yang mikirnya langsung gimana, langsung nafsu atau apa gitu, ya mendingan nggak usah gitu. Apalagi kan negara kita kan negara yang beda lah dari negara-negara tetangga gitu. Negara kita tuh lebih terhormat, lebih tertutup, dan banyak sekali larangan-larangan yang harus kita jalani gitu ya. Mendingan kalau memang nggak bisa ya nggak usah, mendingan daripada nantinya ada keributan gitu. Pasti ada yang bukan guna aku juga, bukan hak aku juga untuk melarang atau enggak. Yang jelas jelas banget kalau misalnya pasti ada pro dan kontra, karena ini budayanya juga kita budaya timur di mana kayak aurat atau kemaluan agak dijaga dan bertentangan banget sama kalau adanya tentang pornostar itu. Sementara menurut Dini Aminarti, sepantasnya Miyabi diberi kesempatan untuk datang ke Indonesia dan berkreasi. Namun demikian, bintang porno itu harus mengikuti aturan yang berlaku di sini. Ya sebenarnya sih gini, kalau balik lagi kita berpikir film-film seperti itu pun di sini juga ada, ya kan? Beberapa juga ada. Gitu. Cuma menurut aku gini aja, bagaimana caranya dia nyampe ke Indonesia, dia bermain di Indonesia, tapi dia benar-benar bisa mengikuti norma-norma yang ada. Berbeda dengan Dini, Wali Band justru secara tegas menolak kedatangan Miyabi ke Indonesia, apalagi untuk maksud membuat film. Jikalau Miyabi sampai singgah ke Indonesia, mereka sepakat untuk ikut demonstrasi turun ke jalan. Kalau memang ternyata Miyabi datang ke sini dan membawa benar mudarat dan merusak mental dan moral remaja khususnya, Wali akan jadi paling depan yang benar kan.